Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiandari, stambuk 425-18022 dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Teknik Komputer dan Jaringan, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dalam video kali ini saya akan melakukan review pemahaman saya mengenai materi switching concept. Baik, poin pertama yang akan saya jelaskan adalah apa perbedaan routing table dengan MAC address table. Nah, routing table, kita ketahui bahwa routing table itu ada pada router, mana router itu bekerja pada layar network. Nah, di routing table itu disimpan informasi-informasi mengenai jaringan yang terhubung langsung dengan router itu sendiri atau connected network, atau jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router itu sendiri atau remote network. Nah, informasi-informasi tersebut di dalamnya mencakup alamat network tujuan. Yang kedua, interface router yang terdekat dari network tujuan. Yang ketiga, metrik. Metrik ini adalah sebuah nilai untuk menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan. Metrik ini dihitung berdasarkan hop count. Sehingga dengan begitu, table routing dapat menentukan jalur terbaik untuk mencapai network tujuan. Perlu kita ketahui bahwa di dalam routing ada pembagian protokol. Protokol statik adalah di mana routing table diisi secara manual oleh network administrator, sedangkan dynamic routing itu diisi secara otomatis menggunakan dynamic routing protocol. Sedangkan MAC address table berada pada switch. Switch bekerja pada layer 2. Nah, switch itu mengenali MAC address dari data frame yang masuk, sehingga switch memiliki kemampuan untuk membangun MAC address table. Nah, di dalam MAC address table itu berisi daftar-daftar MAC address dari host-host yang terhubung langsung dengan switch dan pada port berapa host tersebut terhubung. Nah, sehingga switch itu akan mengirimkan frame pada port-port yang terhubung langsung saja dengan dirinya dan tidak melakukan broadcast ke port yang lain. Pada MAC address table ada yang MAC address table dinamik dan static. Prinsipnya hampir sama dengan static routing dan dynamic routing. Nah, di dalamnya itu diisi secara dinamik atau secara manual. Poin kedua, perbandingan dua metode penerusan frame data pada switching store and forward dan fragment free. Nah, dalam metode store and forward ini merupakan metode switch yang terpercaya karena store and forward ini menyimpan frame dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian akan diteruskan kepada sistem. Nah, setelah diperiksa oleh sistem dan ditemukan frame yang error, maka secara otomatis frame tersebut langsung dibuang, sehingga metode ini dianggap paling dipercaya. Sedangkan fragment free memiliki performance yang cukup baik dan dapat diandalkan karena metode ini melakukan pemeriksaan 64 byte pertama dari frame yang masuk ke perangkat. Nah, jika dilakukan pemeriksaan tersebut mengalami masalah, contohnya misalnya framenya terjadi tabrakan, maka frame tersebut tidak diteruskan ke perangkat tujuan. Kenapa harus 64 byte pertama? Karena 64 byte pertama ini dianggap angka minimum untuk mengetahui apakah frame tersebut error atau tidak, sehingga setiap frame yang masuk pada host tujuan itu adalah frame yang sempurna dan tidak bermasalah. Poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah mengenai perbandingan collision domain dan broadcast domain. Collision domain adalah wilayah tabrakan data pada suatu LAN terjadi karena CSMA atau CD yang memakai suatu media dipakai beramai-ramai, sehingga memungkinkan terjadinya pengiriman data secara bersamaan. Akibatnya dapat menimbulkan terjadinya collision atau tabrakan. Nah, biasanya collision domain ini terjadi pada perangkat hub. Sedangkan broadcast domain adalah wilayah di mana proses broadcast berpeluang untuk dikirimkan. Karena broadcast itu terjadi ketika pengirim tidak mengetahui alamat data yang dituju, maka akan dilakukan broadcast ke seluruh LAN yang ada. Nah, broadcast tersebut akan terkirim ke host-host yang terhubung langsung pada jaringan tersebut. Broadcast diteruskan melalui switch dan broadcast tidak dapat dicegah oleh perangkat hub, switch dan lain-lain. Karena broadcast hanya dapat dicegah oleh perangkat router yang. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai review switching konsep. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.